Hampir setiap tahunnya, Malaysia selalu mencari gara-gara mengganggu kedaulatan NKRI. Gak mau terus-menerus diremehkan, Tentara Angkatan Laut Indonesia baru-baru ini mengambil langkah tegas dengan mengamankan kapal pencuri ikan di daerah Selat Malaka. Indonesia pun perketat keamanan dengan memperbanyak pos lintas batas negara. Cetak Gol coba merangkum ketegasan Indonesia menjaga kedaulatan NKRI dari Malaysia sebagai berikut. Malaysia yang selalu mengganggu kedaulatan Indonesia. Malaysia tak henti-hentinya mengganggu kedaulatan wilayah Indonesia. Negeri jiran kerap kali melakukan aksi usilnya di daerah kekuasaan perairan Ibu Pertiwi. Buktinya berbagai kapal berbendera Malaysia dengan sengaja melanggar batas perairan. Sebut saja kapal AL Malaysia yang sering menyerobot ke Laut Blok Ambalat. Mereka bahkan berani bertindak semena-mena kepada aparat penegak hukum Indonesia. Pasalnya, 3 petugas kelautan dan perikanan Indonesia justru diringkus kepolisian Malaysia. Tindakan semena-mena ini juga dilakukan oleh warga Tanah Melayu sendiri. Terbukti kapal nelayan Malaysia terang-terangan masuk ke perairan Indonesia di Selat Malaka pada 2019 silam. Bahkan warga Malaysia nggak pernah mempedulikan dengan kedaulatan laut Indonesia. Sebab pada November lalu, kapal Malaysia secara bebas berkeliaran di perairan Batam. Kapal ini dicurigai ingin mengeruk kekayaan alam dari Indonesia. Kabarnya kapal ini dibekali dengan teknologi yang bisa mengisap pasir laut. Gak heran warga Indonesia geram dengan tindakan semena-mena negeri jiran. Mereka mendesak Malaysia menghormati kedaulatan perairan Nusantara dan menghentikan aksi usilnya. Ditambah lagi, keusilan negeri jiran ini juga membuat TNI resah. Pasalnya mereka mengancam melakukan penindakan tegas jika kapal-kapal negeri jiran terus usil masuk ke perairan Indonesia. Penindakan tegas menangkap kapal bendera Malaysia. Tindakan tegas TNI kepada kapal Malaysia yang usil bukan omong kosong belaka. Pihak militer tanah air nggak mau kedaulatan bangsa terus diremehkan oleh negara tetangga. Buktinya TNI Angkatan Laut menindak tegas kapal nelayan Malaysia yang nekat menembus perairan Indonesia. Tindakan nyata TNI ini nggak heran membuat negeri jiran lari terbirit-birit. Kapal ini bahkan sempat melakukan penangkapan ikan secara ilegal sebelum diringkus pihak keamanan. Bukannya menyerahkan diri, kapal berbendera Malaysia ini berupaya kabur dari TNI. TNI AL harus bekerja ekstra keras meringkus dengan memberi tembakan peringatan ke udara. Namun segala upaya negeri jiran mengelak terciduk itu justru menjadi sia-sia. Tentara Indonesia berhasil menghentikan kapal ikan tersebut dan menggeledah seisi kapal. Bahkan kapal ikan berbendera Malaysia itu terancam ditenggelamkan. Alasannya karena Prabowo geram dengan penyelundup dari negara tetangga. Belum lagi Indonesia pernah menenggelamkan kapal asing ilegal saat masih dipegang Susi Pujiastuti. Ex-Menteri Kelautan dan Perikanan ini tercatat telah meledakkan lebih dari 40 kapal nelayan. TNI gagalkan penyelundupan miras ilegal. Kesigapan TNI nggak cuma ditunjukkan dengan menyerbu kapal nelayan ilegal. Prajurit kebanggaan Indonesia juga gencar memberantas penyelundupan miras ilegal. Contohnya baru-baru ini, di mana TNI melakukan operasi di wilayah perbatasan Kabupaten Mahakam Ulu. Sebanyak 72 minuman beralkohol dari Malaysia berhasil diamankan. Sontak negeri jiran langsung mendapatkan peringatan keras dari Komandan Satuan Tugas TNI. Kami terus meningkatkan kewaspadaan dan memperketat pengawasan di sepanjang wilayah perbatasan. Upaya penyelundupan ini tidak hanya merugikan negara dari segi ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar. Tegas Letkol Zeni Imam Subekti. Di sisi lain, Malaysia termasuk pemasok miras ilegal terbesar di Indonesia. Bahkan pelanggaran ini sudah berlangsung lama sejak era kepemimpinan SBY, Jokowi, hingga Prabowo. Namun Malaysia nampaknya masih belum kapok untuk menyelundupkan barang ilegal tersebut. Padahal negeri jiran sudah berulang kali tertangkap basah oleh pasukan TNI. Sebut saja salah satu kasus penyelundupan yang terjadi pada tahun 2013 silam.
Saat itu Malaysia menyelundupkan lebih dari 2.000 botol miras di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Sontak barang haram itu langsung disita dan dimusnahkan oleh Satgas TNI yang bertugas. Kasus ini jadi salah satu pelanggaran terbesar yang dilakukan negeri jiran dalam beberapa tahun terakhir. Ayo dukung produk asli Indonesia dengan membeli sepatu sneakers dari Kanki yang berkolaborasi dengan Tai Lalat dan One Piece. Cek linknya di bawah ini. Memperkuat kedaulatan di daerah PLBN. Indonesia nggak mau tinggal diam melihat pelanggaran dari negara tetangga. Pemerintah tanah air langsung bergerak cepat untuk menanggulangi masuknya barang ilegal. Salah satunya dilakukan dengan memperkuat penjagaan di wilayah perbatasan. Gak heran kawasan tersebut memang menjadi titik utama yang kerap dimanfaatkan oknum sindikat gelap. Alhasil pemerintah pun memperkuat pos lintas batas negara di beberapa daerah di Kalimantan. Sebut saja PLBN Nangabadau dan Entikong yang terletak di Kalimantan Barat. Tujuan didirikannya pos penjagaan ini untuk menangkal masuknya barang selundupan. Namun pemerintah membangunnya dengan megah agar bisa menjadi penggerak ekonomi. Bahkan otoritas Malaysia kabarnya sampai iri melihat kemewahan PLBN Indonesia. Itu Malaysia, sekarang pengusahanya protes, minta dibangun juga PLBN-nya Malaysia. Itu kata Bu Menlu, mereka minta dibangun seperti di Indonesia. Ungkap Basuki Hadimulyono selaku mantan Menteri PUPR. Kecemburuan dari pemerintah negeri jiran merupakan hal yang wajar. Pasalnya, Indonesia mempunyai segudang PLBN dengan kualitas mumpuni. Sejak tahun 2015 hingga 2024, Bumi Nusantara tercatat telah meresmikan 15 PLBN baru. Lebih dahsyatnya lagi, semua pos penjagaan itu dibangun dengan biaya mencapai ratusan miliar rupiah. Memberdayakan masyarakat perbatasan. Pemerintah Indonesia nggak hanya berfokus meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan. Pasalnya pemangku jabatan juga memberikan perhatian penuh pada masyarakat di kawasan tersebut. Salah satunya dilakukan dengan membangun 1 juta hektar lahan di Dusun Asuansang. Bahkan tanah tersebut sudah dihijaukan dengan bibit jagung melalui kegiatan penanaman bersama. Bantuan ini sekaligus untuk mendukung program Prabowo Subianto. Sebab lahan ini diproyeksikan guna mewujudkan ketahanan pangan dan memberantas kemiskinan. Sontak bantuan fasilitas ini langsung diapresiasi tinggi oleh Kepala PLBN Aruk, yakni Victorius Dunan. Saya juga mengacungi jempol untuk pihak-pihak terkait karena sudah memfasilitasi dan merealisasikan apa yang masyarakat inginkan dari program ketahanan pangan ini. Gak cuma itu, masyarakat perbatasan juga akan mendapatkan fasilitas tambahan dari pemerintah. Pasalnya, otoritas tanah air ingin membangun jaringan listrik di wilayah tersebut. Beberapa di antaranya adalah pembangkit listrik tenaga surya dan mikrohidro. Kabarnya fasilitas tersebut bakal terus digenjot untuk meratakan penyaluran energi di tahun 2026 mendatang. Selain itu, pemerintah juga gencar mempercepat pembangunan infrastruktur lain di wilayah perbatasan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan pengelolaan energi terbarukan. Kami optimistis, dengan sinergi yang baik, pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan akan mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, sekaligus memperkuat kedaulatan bangsa di daerah-daerah terluar. Ungkap Bakri Sidik selaku petinggi BNPP. Sepatu Aero Street yang kini berkolaborasi dengan Harry Potter, cek linknya untuk informasi lebih lanjut. Itulah ulasan ketegasan Indonesia menjaga kedaulatan NKRI dari Malaysia. Bagaimana pendapatmu? Akankah negeri jiran kapok dan gak berani macam-macam lagi? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.